Jadi Rasulullah SAW ini kasihan waktunya tidak ada, semuanya diisi habis untuk ibadah, untuk berjuang, untuk dakwah, untuk mengajar, untuk membimbing umat. Semua waktunya Nabi Muhammad habis, gak ada istirahat, gak ada istirahat, tidak ada Rasulullah SAW. Sampai beberapa keluarga Nabi dan sahabat terdekat melihat kondisi Nabi yang begitu full waktunya di dalam berjuang, di dalam ibadah, di dalam berdakwah, di dalam mengajar. Mereka sampai kasihan mengatakan, ya Rasulullah sekali-sekali istirahat. Nah, Nabi katakan, saya istirahatnya nanti di surga saja. Selama saya di dunia, saya tidak akan istirahat. Saya kalau mau istirahat, kalau semua manusia dan umatku semuanya masuk ke dalam surga, baru saya bisa istirahat, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka, maka saya tidak akan istirahat selama itu. Itu luar biasa. Allah mengatakan, saya akan berikan kepadamu segala sesuatu sampai kau beristirahat, sampai kau ridho. Apa jawaban Nabi? Ya Rob, lan ardo wa ahadun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan bisa istirahat, saya tidak akan bisa ridho kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka. Selama itu saya tidak akan istirahat, ya Allah. Selama itu saya tidak akan ridho, ya Allah. Kalau semuanya sudah masuk ke dalam surga, baru saya bisa istirahat, baru saya bisa nikmati kenikmatan surga, baru saya bisa ridho dengan semua yang kau berikan. Nah, itu rahmat, itu Raufur Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Nabi sangat sayang kepada orang-orang beriman. Sayangnya Nabi kepada orang-orang beriman melebihi sayangnya beliau terhadap diri beliau sendiri. Beliau gak lihat diri beliau. Bayangkan waktu Mi'raj berjumpa dengan Allah, yang beliau sebut siapa? Umatnya, hamba-hamba yang soleh. Tuh, ketemu dengan Allah Ta'ala, beliau ingat kita. Mau meninggal, beliau ingat kita. Di hari kiamat, beliau ingat kita. Tuh, sampai pernah Nabi sujud. Di satu hari sujudnya lama, sehingga beberapa sahabat khawatir, jangan-jangan Nabi sudah meninggal karena sujud di luar sholat ini sujud. Sujudnya panjang, sujudnya lama. Sahabat khawatir, ini Nabi kok sujudnya lama seperti ini. Ternyata ketika Nabi bangun dari sujudnya, basah wajah beliau dengan air mata. Yang beliau minta adalah, ya Allah tolong selamatkan umatku agar mereka semuanya masuk ke dalam surga. Ampunkanlah dosa mereka. Itu Nabi sujud satu waktu khusus dengan sujud yang panjang, mendoakan kita di dalam sujudnya. Maka ulama mengatakan, nah kita paling minimal tuh salawat kepada Rasul SAW satu hari itu ya 300 kali. Kurang dari itu mereka katakan masuk kepada wilayah orang itu kikir kepada Nabi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, karena kita gak bisa balas. Ya, yang kita salawat dan salam kepada Rasul SAW itu bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Nabi itu gak butuh lagi doa. Kita doakan Nabi sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Rasulullah. Karena Rasulullah punya magom sudah paling tertinggi. Ya, ibarat gelas sudah penuh dengan air. Tapi dengan salawat kita tambahkan air lagi agar tertumpah. Itu air, dia basahi diri kita, bukan basahi diri Nabi Muhammad SAW. Ya, maqaman mahmuda, itu magomnya Nabi itu. Maqaman mahmuda, magom yang paling terpuji, paling tertinggi, magomnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lihat nanti di yaumil qiyamah, yang pikirin kita, yang selamatin kita gak ada orang lain kecuali Nabi Muhammad. Ya, yang tolong kita Nabi Muhammad SAW. Itu. Maka jangan sampai kita jadi orang yang lupa akan kebaikan Nabi Muhammad. Cukup kita taat dengan Rasul SAW. Itu sebagai bagian daripada
balas budi kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi gak minta apa-apa kepada kita. Nabi hanya mau diri kita selamatkan diri kita masing-masing. Kalau diri kita sudah selamat, ajak keluarga kita, ajak kawan kita. Ku anfusakum wa ahlikumun naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu harapannya Nabi Muhammad, hanya satu itu saja. Mau umatnya ini semuanya masuk surga. Bahkan harapan Nabi lebih jauh daripada itu. Keinginan Nabi di dalam hatinya inginnya semua manusia itu masuk surga. Keinginan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang aturan yang Nabi selamatkan, Allah izinkan orang-orang beriman. Yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan, masih membahas tentang masalah sujud. Di sini nanti kita bahas sujud tilawah di pertemuan berikut. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita istiqamah, sehat wal afiyah, dimudahkan semua urusan kita, yang berhutang dilunasi hutangnya oleh Allah taala, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang masih sulit taat dimudahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang masih sulit keluar dari dosa dimudahkan dia bisa tinggalkan semua dosa-dosa tersebut. Diampunkan dosa orang tuanya yang sudah meninggal, saudaranya yang sudah meninggal, yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, berkumpul dengan beliau nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.